Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cincinnya baru saja. Alhamdulillah, kan mau lebaran ntar lagi. Memang harus beli baru gitu semua? Ya nggak harus, tapi kan hari lebaran adalah hari bersenang-senang yang dibolehkan dalam Islam. Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Oleh karenanya Nabi SAW berikan kelapangan bagi kaum muslimin. Kita tahu dibolehkan pada hari lebaran untuk bermain duf atau rebana yang tidak dilakukan selain di hari-hari kegembiraan seperti ini. Oleh karenanya boleh saja masyarakat misalnya bergembira dengan membelikan baju baru buat anak-anak. Ya. Lalu Ustaz, biasa kalau mau lebaran ini banyak istilah-istilah yang dipakai oleh kaum muslim. Seperti selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Ya itu sih boleh-boleh saja sih. Itu kan kita tatkala hari lebaran kembali asalnya ini adalah perkara adat istiadat. Ya, asalnya kita tahniah, memberi ucapan selamat. Adapun bagaimana cara mengucapkan selamat kembali kepada adat masing-masing. Memang kita tahu bahwasanya para salaf dahulu mereka tatkala hari lebaran mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu adalah nikmat tahniah. Tahniah artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan ibadah antum selama bulan Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka berpelukan misalnya menunjukkan kebahagiaan. Ini tahniah atau kata selamat yang indah ya. Akan tapi tidak harus demikian ya, tidak harus demikian ya. Intinya kita mengucapkan selamat seperti selamat Idul Fitri atau doa-doa yang lain seperti di Arab Saudi sering tersebar kulla amin wa antum bi khair yang artinya semoga engkau dalam kebaikan sepanjang tahun. Ini ada doa atau misalnya minal aidin wal faizin ya. Artinya apa? Minal aidin itu engkau termasuk orang-orang yang berhari raya, al aidin orang-orang yang berhari raya, al faizin semoga orang-orang yang menang dengan setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita berdoa semoga engkau sama dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal faizin sebenarnya. Intinya boleh Ustaz. Ya intinya boleh saja bukan bidah ya. Oh enggak, ini kembali masalah adat. Ini bukan suatu ritual khusus, tapi kembali kepada tahniah itu masalah adat istiadat. Bebas selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita boleh mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ini kan tidak ada di zaman Nabi, selamat hari raya Idul Fitri. Bukan berarti lafal ini bid'ah, karena ini kembali adat istiadat. Boleh dengan kata-kata yang lain, ya, dengan kata-kata intinya mengucapkan selamat. Apalagi dalam ucapan selamat tersebut mengandung doa, maka itu yang diharapkan. Lalu ketika Idul Fitri itu sering ada kata halal bihalal. Halal bihalal. Secara kita tahu Ustaz, secara bahasa Arab entah itu apa artinya halal bihalal. Halal dengan halal. Seakan-akan halal dibayar dengan halal. Maksudnya apa? Kita pun tidak tahu. Tapi kalau kita kembali kepada tradisi masyarakat, yang dimaksud dengan halal bihalal yaitu masyarakat berkumpul setelah Idul Fitri atau hari keberapa mereka berkumpul saling bertemu di antara mereka. Dan saya rasa itu asalnya boleh-boleh saja, tidak mengapa kita berkumpul dengan keluarga. Cuma penamaannya yang tidak itu yang bermasalah. Atau kemudian mengatakan ini harus. Padahal ini ada istiadat orang berkumpul, satu kampung berkumpul, ini perkara yang indah. Ketika Idul Fitri mereka berkumpul. Ya. Kita pun demikian di Jamiah Islamiyah kan. Kita ada acara makan bareng tatkala Idul Fitri. Ya itu namanya halal bihalal, cuma itulah halal bihalal, cuma dalam versi kita tidak dinamakan dengan halal bihalal, tapi hari-hari ukhuwah, persaudaraan. Maka kita kumpul seluruh tulab jamiah, kita ingat ada makan siang, makan kambing disediakan oleh universitas waktu itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja selama dihindarkan perkara-perkara yang haram seperti ikhtilat, kemudian mungkin jabat tangan laki-laki dan wanita. Ikhtilat itu apa? Percampuran laki-laki dan wanita. Sama sekali nggak boleh. Iya kalau terbagi laki-laki sendiri, perempuan sendiri, maka tentunya itu yang terbaik. Ya. Kalau pas Lebaran pasti banyak mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Maksudnya lahirnya salah, batinnya salah, terus dia minta maaf atau bagaimana? Saya nggak paham maksudnya apa itu Ustaz. Mohon maaf lahir dan batinnya. Ya mungkin dia mempunyai banyak kesalahan gitu. Yang saya tanyakan tuh ini Ustaz, apakah memang kalau seandainya Idul Fitri atau Idul Adha itu harus mohon maaf? Oh enggak, ya. Kalau bahkan apalagi ditambahi lahir batin bahkan tadi. Meyakini seperti ini adalah kekeliruan ya. Kita namanya orang minta maaf itu ya kalau dia bersalah maka dia minta maaf. Kalau seorang tidak bersalah tidak perlu minta maaf. Apalagi terkadang kita baru ketemu orang tersebut mohon maaf lahir dan batin, belum pernah ketemu sudah minta maaf. Ya, minta maaf kan kita merendahkan diri. Kita minta mohon agar dia. Ini masuk ranah mengada-ngada berarti. Iya, kita minta sesuatu yang seharusnya seorang tidak minta kalau tidak perlu. Tatkala kita minta apa sementara kita tidak punya salah, maka tidak benar. Oleh karenanya orang yang kalau punya salah segera dia minta maaf, jangan tunggu lebaran dulu. Jangan keburu meninggal sebelum lebaran dia tidak sempat minta maaf. Kapan dia bersalah maka dia segera
minta maaf ya. Yang ada hadis riwayat Bukhari itu, man kanat li akhi indahu madlamatun. Ya, iya, orang punya dosa segera faliyatahallalhu al-yawm qabla ay yakuna la dinar wala dirham. Hendaknya segera dia minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dan dirham, yaitu. Ya, makanya kebiasaan masyarakat yang kemudian minta maaf ditunda sampai hari Lebaran ini keliru, kecuali kalau memang pas kebetulan ketemu hari tersebut, sebelumnya tidak pernah ketemu, ya kemudian mungkin ada salah yang dahulu, kemudian memanfaatkan momen hari Lebaran sebagai minta maaf, nggak jadi masalah. Tapi adapun menunda gara-gara nunggu Lebaran, maka ini kekeliruan. Satu lagi Ustaz, kebiasaan kalau di beberapa keluarga muslim itu habis sholat Id mereka kumpul, bapak, ibu, kemudian datang anak pertama, sungkem. Nah, di situ mohon maaf, lahir batin. Lahir batin tadi belum disinggung. Maksudnya apa lahir batin? Maksudnya, ya itu mungkin istilah, maksudnya seluruh kesalahan saya tolong dimaafkan. Ya. Ya kalau gitu. Tapi pada dasarnya itu semestinya dianjurkan Ustaz ya, minta halal. Iya, minta dihalalkan, tapi jangan nunggu pas Lebaran. Ya, jangan. Adapun misalnya tradisi masyarakat tatkala hari Lebaran kumpul keluarga, kemudian sungguhan, itu tradisi, nggak jadi masalah selama tidak melanggar apa namanya? Kira-kira melanggar nggak? Ya, artinya kalau sampai ruku ya, sujud, sampai sujud tidak boleh. Tapi kalau misalnya datang ke ibu, kemudian kita tunduk cium keningnya, kita cium tangannya, itu kan nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai sujud sampai menuduh-nuduh, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi seandainya jadi itu masuk tradisi. Ya? Iya, tradisi itu masalah tradisi ya, tradisi yang dibolehkan. Asalnya tradisi kan boleh, ya. Asalnya tradisi kan hari raya berkaitan dengan banyak tradisi. Fil asya al-ibahah. Asal fil asya al-ibahah. Asalnya dalam segala urusan adalah perkara yang dibolehkan. Dia bukan ibadah ritual tertentu. Kayaknya kita harus mengucapkan selamat kepada para pemirsa sekalian. Iya. Para pemirsa sekalian, yang semoga seluruh amal ibadah kita baik dalam bulan Ramadan ataupun di selainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1435 Hijriah. Demikian juga kepada para pemirsa sekalian saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita tatkala di bulan Ramadan, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima tangisan kita, menerima rukuk kita dan sujud kita, dan semoga kita semua dicatat sebagai penghuni surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.